Banyak manusia itu bergerak dalam alam bawah sadarnya. Bahasa kitanya autopilot atau otomatis. Bergerak, insting saja bergeraknya. Seperti binatang. Binatang itu kan bergerak karena insting, Pak. Nah, nggak ada punya kesadaran dia. Dia tidak punya timbangan. Tidak punya timbangan dalam perbuatannya, nggak ada binatang itu menimbang. Dia selalu bergerak sesuai dengan instingnya, nalurinya. Bahasa kitanya nggak sadar. Nah, manusia pun kalau dia dalam kehidupan yang nggak sadar selalu bergerak berdasarkan instingnya, maka dia nggak ada beda dengan binatang. Nggak ada beda dengan binatang. Ya, akalnya nggak hidup, pendengarannya nggak hidup. Ya, pokoknya dia berjalan sesuai dengan instingnya saja. Dia makan dengan insting. Dia bekerja dengan insting. Walaupun kita pikir dia sepertinya berakal, tapi semua dilakukan dengan insting, dengan nalurinya. Sehingga dia nggak peduli halal haram. Pokoknya aku lapar, aku makan, siapapun yang halangi itu sikat. Nah, kira-kira begitu. Kan binatang begitu. Makanya penuhnya neraka jahanam itu gara-gara apa? Gara-gara orang hidupnya nggak sadar. Makanya neraka penuh dengan jahanam adalah gara-gara manusia itu tidak sadar. Dikasih akal nggak dipakai, dikasih pendengaran nggak dipakai, dikasih mata pun nggak dipakai. Dia bergerak sesuai dengan nalurinya, egonya. Nah, itulah istilah kita tidak sadar itu. Nah, jadi manusia yang hidupnya tidak sadar itu seperti binatang. Dan penuhnya neraka jahanam itu adalah gara-gara orang hidupnya tidak sadar. Orang kafir, orang zalim, orang fasik, itu orang-orang yang hidup dengan tidak sadar. Jadi timbangannya selalu adalah naluri. Anda bahasa kita nanti timbangannya naluri. Naluri itu nanti dimasuki oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu masuknya nanti di naluri dia. Hawa nafsu itu nanti akan masuknya di naluri kita itu. Seolah-olah dia kita, padahal dia tidak. Dia menunggangi. Itu berbahayanya nanti. Apalagi tambah plus setan lagi. Coba misalnya kita lihat dalam surat Al-Quran ya, surat Al-A'raf, surat 7 ayat 179, dia selalu mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Al-ayah. Kami penuhi, kata Allah, neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Kebanyakan jin dan manusia. Kenapa bisa begitu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya akal, tapi tidak digunakan untuk memahami kehidupan ayat-ayat Allah yang Allah berikan, memahami kehidupan, siapa penciptanya, bagaimana kehidupan. Gak pernah dia memahami, pokoknya berjalan sesuai dengan nalurinya saja. Kenapa lagi? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih mata, enggak dipakai mata untuk melihat kebenaran, melihat ciptaan yang begitu hebat yang Allah berikan ini. Enggak sadar dia bahwa semua yang Allah berikan ini bagian dari kekuasaan Allah buat dirinya. Dikasih juga telinga, walahum ya, udhunun, telinga, la yasma'una biha. Mereka gunakan untuk mendengar kebenaran, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar kebaikan dan sebagainya. Maka Allah tutup ayat ini, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada itu. Jadi orang kalau hidupnya sudah tidak sadar, itu udah kayak binatang aja sebenarnya. Dia bergerak dengan instingnya. Akhirnya dia nggak peduli hal haram, nggak peduli baik, buruk, salah, benar, bagus, nggak peduli. Pokoknya bergerak sesuai dengan instingnya. Insting itu kan tidak berubah. Jadi siapa yang menghalangi akan dia sikat. Pokoknya aku terpenuhi hawa nafsuku, terpenuhi kebutuhanku, selesai. Nah, inilah yang harus kita kendalikan di bulan Ramadan ini. Kita menjadi manusia yang sesungguhnya, the real man. Sesungguhnya manusia dengan penuh kesadaran. Itulah orang yang bertakwa. Manusia yang penuh dengan kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian pagi kita ini di bulan suci Ramadan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, masih berikan kepada kita kehidupan, umur yang panjang,
kesehatan dan juga kesempatan, wabil khusus di bulan Ramadan ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita yang paling patut kita syukuri. Kita bisa sampai di bulan suci Ramadan ini. Ini juga mungkin buah dari doa-doa kita dari sebelum-sebelumnya agar disampaikan pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita bisa sampai di sini. Ya, juga kita bersyukur masih juga diberikan nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat ibadah, khususnya di pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah dan juga ikut kajian tholabul ilmi pada kesempatan kali. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita bersama. Ya, mudah-mudahan iman Islam ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita bisa diberi kesempatan Allah bertemu Nabi, dapat syafaat dari beliau dan bisa kita masuk dalam surganya Allah beserta orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, jamaah subuh rahimakumullah. Ya, hari ini kita kaji kita setiap hari dan hari ini kita sudah masuk kepada episode yang ke-7. Ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian di setiap hari. Ya, bagi para penonton pemirsa yang menyaksikan ini, kaum muslimat, ini sudah episode yang masuk episode ke-7. Jadi yang baru bergabung silahkan lihatkan episode-episode sebelumnya, ya. Mulai dari episode persiapan Ramadan itu 5 episode. Sekarang episode Ramadan sudah 6 sudah lewat, sekarang masuk yang ke-7. Ya, silahkan dilihat di playlist kita di YouTube itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kajian kita semua all about Ramadan. Semua berkaitan tentang Ramadan, bagaimana memaksimalkan Ramadan. Maka judul kajian kita itu adalah memaksimalkan Ramadan untuk meraih takwa. Supaya Ramadan ini maksimal. Bukan biasa-biasa saja tapi maksimal. Yang terbaik yang kita lakukan. Nah, jadi pada kaji kali ini kita masuk lagi lebih fokus karena sudah kaji yang ke-7, ini sudah makin fokus, makin mendalam kaji kita ya tentang Ramadan, dan Ramadan itu semuanya nanti kaitannya dengan takwa. Karena memang tujuan besar dan yang utama dari Ramadan itu adalah untuk meraih takwa, menghasilkan ketakwaan. Dan itulah level yang mesti kita capai orang beriman. Ya, kalau kita sudah sampai level takwa, maka bersyukurlah kita. Karena kita sudah sampai level yang bahasa kitanya yang lengkap, level tertinggi dari iman itu. Nah, kita bersyukurlah. Tentu saja level iman kita tertinggi beda dengan iman para sahabat, dengan iman para nabi tentunya. Jadi masuk kita pada kaji kita ini. Jadi semua berkaitan dengan ketakwaan. Nah, hari ini kita masuk lebih dalam lagi. Sebenarnya ciri paling menonjol ya dari orang takwa itu apa? Sebelumnya sudah kita bahas tentang apa tujuan takwa, mengapa kita harus dapat takwa, apa saja ciri-ciri orang bertakwa. Ya, ada juga apa hambatan-hambatan mengapa sulit banget jadi orang takwa. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Silahkan lihat. Nah, sekarang kita masuk lagi fokus lagi. Ciri yang utama dari ciri yang banyak itu ada 7 ciri kemarin. Nah, sekarang kita mau peras lagi lebih spesifik lagi. Ya. Biar kita itu takwa tuh gitu. Nah, kalau kita dapat itu bersyukurlah kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemarin juga kita sudah bahas untuk menghasilkan takwa itu kan Ramadan ini ibadahnya harus, namanya judulnya maksimalkan Ramadan menghasilkan takwa. Maka di situ sudah maksimal ibadah semua dalam Ramadan. Kalau ibadah kita tidak maksimal atau kurang maksimal, maka nggak bisa kita meraih takwa. Ya, jadi harus maksimal. Tentu saja maksimalnya masing-masing orang berbeda. Maksimal ulama beda dengan maksimal orang awam. Ya, maksimal santri beda dengan maksimal orang yang pekerja berat. Maksimal orang sehat tentu saja berbeda dengan maksimalnya orang sakit. Jadi personal, istilah saya itu personal, kondisional dan situasional. Itu tergantung orangnya, tergantung kondisi orang itu juga dan tergantung situasinya. Personnya berbeda, maksimalnya berbeda. Kondisinya berbeda, maksimalnya berbeda. Situasinya berbeda pun
Ya, jadi maksimalnya pun berbeda. Nah, kembali kepada kaji kita ini. Ya. Nah, jadi inti dari orang takwa itu istilahnya adalah kesadaran, Pak. Orang takwa itu orang yang penuh dengan kesadaran, sadar selalu hidupnya. Hari-harinya 24 jam penuh dengan sadar. Nah, ini poinnya. Ya. Jadi orang bertakwa itu orang yang sudah penuh dengan kesadaran. 24 jam aktivitas hidupnya selalu dilalui dengan kesadaran. Nah, ini penting. Jadi poinnya apa? Sadar atau kesadaran. Nah, ini poinnya. Jadi begitu. Nah, karena selama ini banyak orang hidupnya nggak sadar. Bahkan kita orang beriman pun kadang sadar, kadang tak sadar. Karena lebih banyak aspek kemanusiaan kita yang lebih timbul. Makanya manusia itu kalau secara umum tanpa kesadaran itu pasti rugi. Pasti rugi. Dalam surat Wal Asri itu, ya, Wal Asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi pada hakikatnya manusia itu kalau secara umum, manusia biasa, manusia yang sering tidak sadar itu pasti hidupnya rugi. Ya, innal insana lafi khusrin. Kecuali siapa? Kecuali orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, selalu beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selalu nantiasa ya, saling menasihati pada kebenaran dan pada kesabaran. Nah, kalau kita lihat di sini, orang beriman pun kadang-kadang bisa nggak sadar, kadang sadar. Makanya sering kita katakan, kan ustadz itu manusiawi, nah, sering begitu. Kalau kita harusnya jangan begitu, karena kalau sekedar manusiawi saja, itu kecenderungannya manusiawi itu nggak sadar. Banyak manusia itu bergerak dalam alam bawah sadarnya. Bahasa kitanya autopilot atau otomatis. Bergerak, insting saja bergeraknya. Seperti binatang. Binatang itu kan bergerak karena insting, Pak. Nah, nggak ada punya kesadaran dia. Dia tidak punya timbangan. Tidak punya timbangan. Dalam perbuatannya nggak ada binatang itu menimbang. Dia selalu bergerak sesuai dengan instingnya, nalurinya. Bahasa kitanya nggak sadar. Nah, manusia pun kalau dia dalam kehidupan yang nggak sadar selalu bergerak berdasarkan instingnya, maka dia nggak ada beda dengan binatang. Nggak ada beda dengan binatang. Ya, akalnya nggak hidup, pendengar yang nggak hidup, ya pokoknya dia berjalan sesuai dengan instingnya saja. Dia makan dengan insting, dia bekerja dengan insting. Walaupun kita pikir dia sepertinya berakal, tapi semua dilalui dengan insting, dengan nalurinya. Sehingga dia nggak peduli halal haram. Pokoknya aku lapar, aku makan, siapapun yang menghalangi itu sikat. Nah, kira-kira begitu. Kan binatang begitu. Makanya penuhnya neraka jahanam itu gara-gara apa? Gara-gara orang hidupnya nggak sadar. Makanya neraka penuh dengan jahanam adalah gara-gara manusia itu tidak sadar. Dikasih akal nggak dipakai, dikasih pendengaran nggak dipakai, dikasih mata pun nggak dipakai. Dia bergerak sesuai dengan nalurinya, egonya. Nah, itulah istilah kita tidak sadar itu. Nah, jadi manusia yang hidupnya tidak sadar itu seperti binatang. Dan penuhnya neraka jahanam itu adalah gara-gara orang hidupnya tidak sadar. Orang kafir, orang zalim, orang fasik, itu orang-orang yang hidup dengan tidak sadar. Jadi timbangannya selalu adalah naluri. Anda bahasa kita nanti timbangannya naluri itu nanti dimasuki oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu masuknya itu di naluri dia. Hawa nafsu itu nanti akan masuknya di naluri kita itu. Seolah-olah kita, padahal dia tidak. Dia menunggangi. Itu berbahayanya nanti. Apalagi tambah plus setan lagi. Coba misalnya kita lihat dalam surat Al-Quran ya, surat Al-A'raf, surat 7, ayat 179, dia selalu mengatakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Al-ayah. Kami penuhi, kata Allah, neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Kebanyakan jin dan manusia. Kenapa bisa begitu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya akal, tapi tidak digunakan untuk memahami kehidupan ayat-ayat Allah yang Allah berikan, memahami kehidupan, siapa penciptanya, bagaimana kehidupan. Gak pernah dia memahami, pokoknya berjalan sesuai dengan nalurinya saja. Kenapa lagi?
Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dikasih mata, enggak dipakai mata untuk melihat kebenaran, melihat ciptaan yang begitu hebat yang Allah berikan ini. Enggak sadar dia bahwa semua yang Allah berikan ini bagian dari kekuasaan Allah buat dirinya. Dikasih juga telinga, walahum ya, udhunun, telinga, la yasma'una biha. Mereka gunakan untuk mendengar kebenaran, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar kebaikan dan sebagainya. Maka Allah tutup ayat ini, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada itu. Jadi orang kalau hidupnya sudah tidak sadar, itu udah kayak binatang aja sebenarnya. Dia bergerak dengan instingnya. Akhirnya dia nggak peduli hal haram, nggak peduli baik, buruk, salah, benar, bagus, nggak peduli. Pokoknya bergerak sesuai dengan instingnya. Insting itu kan tidak berubah. Jadi siapa yang menghalangi akan dia sikat. Pokoknya aku terpenuhi hawa nafsuku, terpenuhi kebutuhanku, selesai. Nah inilah yang harus kita kendalikan di bulan Ramadan ini. Kita menjadi manusia yang sesungguhnya, the real man. Sesungguhnya manusia dengan penuh kesadaran. Itulah orang yang bertakwa. Manusia yang penuh dengan kesadaran, full of consciousness atau full of awareness misalnya, penuh dengan kesadaran. Nah ini yang kita hidupkan dalam Ramadan ini. Bagaimana menghidupkan kesadaran itu? Jadi tidak bisa kita memaksimalkan ibadah sebagaimana yang kita bahas pada sebelumnya. Untuk mencapai takwa itu maksimalkan ibadah. Tidak bisa kita memaksimalkan ibadah itu tanpa kesadaran. Nanti kalau kita bahas lebih detail, bagaimana kesadaran nanti untuk ikhlas, bagaimana kesadaran untuk selalu melakukan yang terbaik dalam amal itu, selalu berkualitas amal itu penuh harus dengan kesadaran semua. Tanpa kesadaran nggak bisa. Begitu juga untuk bisa mencapai takwa kan harus bisa mengendalikan. Ingat pelajaran sebelumnya, lihat pelajaran pertama kedua. Untuk mencapai takwa dua intinya, satu maksimalkan ibadah, yang kedua kendalikan hawa nafsu. Ibadah yang positif naikkan positif maksimal. Terus yang bikin beban, yang bikin rusak nih hawa nafsu, yang bikin tersesat kita, rendahkan dia, kendalikan dia. Jadi kalau dua ini kita lakukan, sampailah kita pada derajat takwa itu. Nah untuk bisa melakukan ini semua, kuncinya adalah kesadaran. Inilah kuncinya. Semuanya harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi itu bedanya Pak ya, antara sadar. Mungkin saya kira di sini kita paham. Sadar dengan lawannya bukan tidak sadar kalau istilahnya. Ya bisa juga tidak sadar. Kalau dalam konteks jiwa itu namanya bawah sadar, subconscious, bawah sadar kita. Jadi manusia itu bergerak karena bawah sadarnya. Banyak kita. Coba kalau kita bawah sadar itu misalnya satunya kebiasaan itu bawah sadar tuh Pak. Kebiasaan itu jadi bawah sadar. Jadi otomatis. Nah ini kasarnya lawannya ini adalah otomatis. Otomatis itu apa? Refleks. Semua gerakan, semua perbuatan, semua ucapan itu refleks saja. Refleks dia. Gak ada timbangannya. Begini. Ya otomatis saja dia. Itu namanya tidak sadar, bukan berarti pingsan. Bukan itu lawannya. Tidak sadar di sini, sesuatu berjalan tanpa timbangan. Kita kan kebanyakan begitu. Coba kalau makan, nimbang nggak banyak manusia? Enggak. Apa yang biasa dia makan, pasti dia makan. Makan gitu kan? Apa gitu? Bangun tidur mau ngapain? Kan jarang ada orang bangun tidur, aku ngapain ya? Itu jarang itu. Rata-rata apa? Berjalan sesuai dengan kebiasaan. Jadi begitu. Ustadz, kalau kebiasaannya bagus kan bagus, bisa iya, bisa enggak. Kalau tinjauannya fisik bagus, tapi kalau dalam lagi enggak bagus. Kenapa? Nanti dia sholat itu sholatnya enggak sadar. Karena biasa sholat ya sholat aja dia. Bangun tidur, nah dia berwudu, kayak Robert aja berwudu. Ya kan kebiasaan gitu, dia cuci muka, pakai jilbab atau pakai siap-siap tersepat, siap-siap ke masjid. Allahu Akbar dengan enggak sadar dia itu. Walaupun sepertinya dia mengerjakan itu dengan baik, padahal dia ngaku tidak sadar. Karena apa? Kebiasaan. Nah ini berbahaya Pak, karena nanti ikhlasnya nggak akan kelihatan. Makanya nanti dari awal kita bahas tuh kesadaran ikhlas, kita bahas nanti bagaimana biar ikhlas itu menjadi kesadaran dalam setiap amal soleh.
Mengapa ibadah tuh setiap awal tuh nggak boleh nggak sadar, harus sadar. Sebelum ibadah, aku kerjakan nih untuk cari ridhomu ya Allah. Itu menunjukkan dia sadar bahwa dia lakukan ini karena mencari ridho Allah. Dia sadar. Bukan otomatis dia angkat tangan, enggak. Bukan otomatis dia ruku, tidak. Semua dilakukan dengan penuh kesadaran. Dia puasa penuh kesadaran. Makanya niat itu menjadi penting. Niat itu mesti ditanam. Tanpa niat rusak ibadah itu. Maka saya bilang tadi, kalau lihat fisiknya sepertinya bagus kebiasaan baik itu. Tapi kalau kita lihat hakikat ke dalamnya bisa nggak bagus. Bisa nggak bagus. Banyak hadis yang mengatakan ibadah seperti ini nggak diterima juga. Contoh kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Betapa banyak orang kita bahas dari awal dulu. Orang puasa nggak dapat apa-apa karena apa? Karena nggak masuk. Dia puasa itu cuma menahan lapar dan dahaga, ya otomatis saja orang puasa dia puasa. Betapa banyak orang sholat, dalam hadis kita bahas dulu tentang pelajaran sholat, nggak dapat apa-apa kecuali ta'ab, wan nasab, atau di hadis yang lain illa sahar, kecuali buang-buang waktu, buang-buang masa, begadang saja. Kenapa? Karena yang ibadahnya itu tanpa sadar. Maka ada yang mengatakan hadis ini, ada juga yang mengatakan ini asar sahabat. Ya, Allah tuh tidak menerima ibadah itu kalau dilakukan tanpa sadar. Jadi gitu. Innallaha la yaqbalu amalan min 'abdin hatta yashhada qalbuhu ma'a badani. Allah menerima suatu amal dari seorang hamba hatta yashhada qalbuhu ma'a badani, sampai qalbunya itu hadir bersama badannya. Artinya sadar dia. Ada yang mengatakan ini athar, ada yang mengatakan ini hadis. Nah, kalau yang ada hadis lagi lebihnya riwayat Tirmizi, ini hadis yang sahih, ini kaitan dengan doa. Tapi doa pun bisa kita bawa ke dalam ibadah, karena doa itu juga ibadah. Wa'lamu, kata Nabi, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menerima doa itu kan ibadah. Min qalbin, dari hati yang ghafilin, lalai, lahin, main-main, artinya nggak sadar. Dan ayat juga Allah ceritakan, walaupun ini kaitan dengan sholat, tapi sebenarnya kaitan dengan seluruh rangkaian ibadah, harus sadar semuanya. Walaupun Allah dalam Al-Quran lebih spesifik mengatakan itu sholat, tapi sebenarnya pada akhirnya seluruh ibadah harus kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Walaupun ini spesifik pada konsep sholat, kalau pada puasa pun harus begitu. Ya orang beriman. Ini surah An-Nisa ayat 43. Ingat ketika kita belajar tentang sholat, tentang kekhusyuan dalam sholat. Wahai orang-orang beriman, jangan kau dekati sholat. Wa antum sukaro, karena kamu dalam keadaan mabuk, kondisi kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau mengerti apa yang kau ucapkan. Berarti kalau ada orang yang sholatnya nggak ngerti, nggak sadar, namanya sholat apa? Mabuk. Berarti kalau gitu puasa orang yang nggak sadar, sekedar ya ikut-ikutannya, berarti puasa apa? Puasa orang mabuk. Begitu seterusnya. Ngaji juga itu. Betul, kayaknya betul. Tapi gitu. Kalau konteksnya bagus, alhamdulillah sudah ngaji. Tapi kalau kita masuk pada hakikat lebih dalam, itu bisa nggak bernilai. Karena kan dilakukan mulutnya doang, hatinya enggak. Dia nggak sadar itu. Ya otomatis saja. Nah, balik saya bilang tadi. Jadi manusia kebanyakan tuh seperti ini. Nah, jangan sampai ibadah kita itu ibadah otomatis. Nah, selama ini banyak orang ibadah tuh ibadah otomatis. Ibadah otomatis. Ibadahnya refleks. Karena sudah menjadi kebiasaan, jadi refleks. Jadi refleks. Nah, namanya ibadah refleks, ya bisa nggak banyak pengaruhnya dalam kehidupan kita. Makanya yang istilah kita dulu jaka sembung makan permen. Karena refleks semuanya, nggak masuk menghujam ke dalam hati. Karena nggak sadar dia, nggak menghujam ke dalam hati ibadah itu. Padahal sholat yang benar itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar, sholat yang menghujam ke dalam hati itu, sholat yang bisa mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Dia sholatnya rajin, tapi mungkar dia kerjakan. Kenapa? Sholatnya sholat otomatis. Sholat yang kita bahas tadi, sholat apa? Sholat yang tanpa sadar. Orang yang seperti ini pun kata Allah celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang rajin sholat. Orang yang sholatnya nggak sadar.
an sholatihim sahun. Dia sholat, tapi sholatnya sahun terus, lalai terus. Baik lalai dalam mengerjakannya, baik lalai dalam memenuhi syarat dan rukunnya, baik lalai dalam mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Dia karena nggak sadar. Artinya antara sholat dan kehidupan jaka sembung makan permen. Rajin puasa, tapi mulutnya ngomongin orang terus. Nah, kan ini kan jaka sembung makan permen. Berarti yang puasa itu apa? Badannya doang. Ini namanya otomatis refleks. Hatinya nggak puasa. Jadi begitu. Makanya pantas Nabi mengatakan tadi betapa banyak orang puasa nggak dapat apa kecuali lapar dan dahaga saja. Begitu juga nanti ada banyak orang baca Quran. Quran itu cuma sampai di tenggorokannya saja. Kenapa? Hanya suaranya saja yang mengaji, mulutnya yang mengaji, lisannya, tapi nggak menghunjam ke dalam hatinya. Sehingga antara perbuatannya dengan Quran yang dia baca, jaka sembung makan permen. Ada yang mengatakan jaka sembung naik ojek. Apa itu? Nggak nyambung Jack, gitu katanya. Nggak nyambung men. Jadi gitu, baca Quran, dia sendiri melanggar apa yang dia baca. Di Quran disuruh jangan begini, dia kerjakan begitu. Surah nyuruh begini, malah dia kerjakan yang berbeda. Nah ini kan berarti Quran hanya dibaca sebatas mulut doang. Kalau konsepnya daripada bagus, sudah ibadah, tapi nggak cukup men. Sayang, rugi. Jadi balik dengan konteks kita. Jadi orang takwa itu adalah orang yang manusia yang penuh dengan kesadaran. Penuh dengan kesadaran. Semuanya ditimbang. Apakah aku bikin ini baik atau enggak? Ditimbang semuanya. Kalau bukan ini, ngomong ini baik atau enggak? Timbang. Semua manusia penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Itulah orang yang takwa. Makanya orang takwa itu, dulu pernah kita bahas pada tahunnya, setan itu udah nggak sanggup menggoda apa? Malas menggodanya orang bertakwa setan itu. Malas dia menggodanya. Makanya setan tuh berusaha jangan sampai kita naik pada level takwa ini. Karena kalau kita dapat, kita udah susah digoda orang yang bertakwa ini. Kan kita jelaskan tentang sifat-sifat orang takwa pada pertemuan sebelumnya. Sifat orang bertakwa itu kita lihat dalam surat 7 ayat 200 dan 201. Bagaimana orang takwa itu kalau dia mikir salah, innalladzina taqau idza masahum syaitan ya ta'ifun minasyaitan, apabila ada gangguan setan tadzakkaru, cepat dia sadar. Jadi mikir salah aja dia langsung sadar. Jangankan bikin salah, mikir salah aja orang takwa itu langsung sadar. Kayaknya aku besok nih gerem kali aku masih pulang. Kemarin dibikin gini, aku kipas besok. Begitu. Begitu dia dah malam geram kali dia. Karena perbuatan. Begitu wih, tak boleh itu sadar. Kau harus maafkan. Allah nggak suka kalau kau gitu, kalau kau dendam. Kalau kau maafkan Allah ya. Oh iya ya sudahlah, nggak usah. Langsung sadar terus dia. Jadi begitu hal-hal yang apa buruk langsung masuk, dia tetap sadar. Itulah orang takwa. Jadi jangankan bikin salah, mikir salah pun dia cepat sadar. Termasuk juga orang takwa bisa salah nggak? Bisa, namanya juga manusia. Bisa, saya bilang enggak. Ustadz apalagi? Ustadz juga golongan manusia, bisa. Tapi orang takwa itu ketika dia bikin salah, langsung juga dia sadar dan dia mohon ampun. Lihat surat 3 ayat 135 yang dulu kita bahas, sifat orang takwa. Alladzina idza fa'alu fahisatan, orang-orang takwa itu apabila mereka melakukan perbuatan buruk, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, cepat sadar ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, hasil kesadarannya membuat dia langsung mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, habisnya. Terus sebelumnya ya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang bisa mengampunkan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulangi kembali perbuatan kesalahan dan dosa itu. Wahum ya'lamun, sementara mereka sadar atas perbuatan itu. Enggak akan mungkin mereka kerjakan. Berhenti dia. Itulah orang takwa. Jadi orang takwa itu bisa aja salah, tapi begitu salah langsung cepat deh. Oh ya, bisa aja, namanya juga manusia. Cepat langsung sadar dia. Makanya orang takwa itu selalu saya bilang dari awal, orang takwa itu insya Allah imannya naik terus. Bahkan sampai dia meninggal. Pasti husnul khotimah. Kenapa? Karena selalu berbuat baik, ketika berbuat salah langsung taubat. Jadi begitu berbuat salah, imannya turun, taubat naik lagi. Membuat akhirnya kalaupun dia meninggalnya husnul khotimah. Tapi kalau orang beriman biasa bisa lama-lama.
Bikin salah lama dalam salahnya. Makanya iman tuh kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman tuh naik dan turun. Kalau orang takwa tuh enggak, naik terus dia. Atas izin Allah. Makanya matinya orang takwa tuh pasti husnul khotimah. Orang beriman belum tentu. Iya kalau lagi rajin ibadah naik meninggal, alhamdulillah. Pas lagi turun, lama-lama dia dalam dosa, mati di situ. Na'udzubillah, su'ul khotimah. Makanya sampai kita derajat ini. Jadi orang takwa itu intinya penuh dengan kesadaran. Maka harus sadar kita. Semuanya ditimbang. Itu orang apa? Kalau aku ngomong ini bagus enggak? Kalau enggak bagus, jangan. Kalau bagus, lakukan. Itu orang takwa tuh selalu ditimbang semua perbuatannya. Sadar terus. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidurnya pun sadar orang beriman itu. Maaf, orang takwa itu. Apa orang takwa itu kalau tidurnya? Tidur dia berwudu dulu dia. Kecuali kalau capek banget tiba-tiba itu Allah maafkan lah. Berwudu dulu dia, tidur dia baca doa, dia baca ayatul kursi, dia baca kulhu, falak, annas. Bahkan harus dia usap-usap badannya dulu supaya yang apa yang terjangkau setelah dia baca falak, annas dia tiup, dia usap badannya, apa yang terjangkau oleh tangannya. Setelah itu dia tidur, bismika Allahumma ahya ustur, kan sadar tuh. Tapi kalau orang yang nggak sadar, apa? Tidur Pak, ngantuk, langsung lewat. Orang takwa enggak, selalu sadar. Jadi mau tidurnya sadar. Bangun tidur pun sadar juga. Kalau orang biasa yang enggak sadar bangun tidur, mantap. Langsung mana? Kalau orang beriman, bukan, orang beriman yang bertakwa, begitu bangun tidur, ya Allah, aku hidup kali. Apa doanya? Doanya bukan kebiasaan, bukan. Kalau orang beriman biasa bisa kebiasaan. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nuzur. Itu kebiasaan. Tapi orang takwa enggak sadar, mengucapkan ya Allah, aku udah dikasih hidup, aku ingin bersyukur ya Allah. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusur. Ya Allah, terima kasih kau udah beri kehidupan sama aku. Jadi ngomongnya itu sadar, bukan karena kebiasaan dia ngomong bangun harus baca itu, enggak. Tapi sadar dia ngomong itu. Melangkah dia ke tempat wudhu, dia sadar, dia pakai pakaian sholat, sadar, kemudian dia sholat, sebelum sholat dia berniat dulu untuk sholat apa, sadar, di dalam sholatnya sadar, habis sholat dia sadar, ibu-ibu habis sholat terus dia masak nasi atau masak buat sahur, semuanya sadar 24 jam hidupnya. Bahkan kalau udah tingkat tinggi mungkin kita belum sampai situ Pak. Orang yang hebat itu takwa tingkat kita nggak sampai itu. Mimpinya dia sadar Pak. Mimpinya dia nggak bikin maksiat. Mimpinya. Jadi ketika mimpi itu dia mau pengen aku nyolong dalam mimpinya. Dalam mimpi itu dia sadar. Woi jangan, nggak bisa begitu. Itu tingkat tinggi tuh. Di mimpinya aja dia sadar. Kalau kita kalau mimpi mantap, mumpung mimpi sikat. Kan nggak berdosa kalau mimpi. Betul Pak. Nah jadi balik kita kepada. Jadi sadar terus. Jadi mulai sekarang, jadi ciri utama orang takwa itu orang yang penuh dengan maka kita bangun sekarang kesadaran itu mulai sekarang, timbang semua perbuatan kita. Makanya ibadah maksimal tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa kesadaran. Pengendalian hawa nafsu tidak mungkin terjadi tanpa kesadaran. Yang kemarin sifat hawa nafsu yang berat itu. Tidak mau dibatasi, pengennya bebas, maunya berlebih-lebihan. Itu kan sifat hawa nafsu. Kan sifat hawa nafsu itu. Ya. Tidak mau dibatasi, pokoknya wah pengennya happy-happy, itulah hawa nafsu. Itu hanya dengan kesadaran baru bisa kita kendalikan. Kalau nggak sadar nggak bisa. Dia akan otomatis karena dia bagian dari seperti diri kita, dia seperti insting jadinya dia. Seperti insting. Insting itu ya naluri saja. Tidak. Kalau ketakwaan itu dia penuh sadar. Semua dia kendalikan. Oh ini nggak bagus loh. Oh jangan. Mau makan ditimbang dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Atau ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi setiap makan dia timbang. Ini halal nggak? Oh halal. Baik nggak? Oh baik. Makannya. Begitu makan pun ingat lagi. Wahai Bani Adam, jangan berlebih-lebihan. Ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Oh jangan berlebihan. Oh cukup. Udah kenyang berhenti. Kan sadar, tapi kalau orang nggak sadar, tangtung, udah makannya nggak sadar, berhentinya gara-gara apa? Berhentinya gara-gara apa? Udah enak baru berhenti.
Kan nggak sadar itu. Hati-hati kalau kita puasa, udah nek baru berhenti itu nggak sadar. Kalau sadar, loh aku kan puasa. Puasa kan mandikan hamas. Masa aku makan semua sih ini? Ya sudahlah, cukup sekedar untuk ibadah. Kan berhenti jadinya. Kan sadar itu. Ada, bisa nggak kita kayak gitu, Pak? Ini mesti dilatih. Nah, kapan latihnya? Ramadan. Timbang semuanya. Lakukan semua dengan penuh kesadaran. Nah, kan bapak-bapak kan mendengar saya ini sadar kan? Saya kalau itu udah gak sadar tuh. Tapi Ustadz, walaupun saya gini-gini Ustadz, tapi kesadaran saya tetap mendengar. Alhamdulillah. Justru katanya lagi-lagi rek-rek itu paling, itu kesadaran paling tinggi tuh Pak. Itu kalau dapat inspirasi itu di situ. Tuk gitu lagi mantap itu. Ya, itu hebat itu. Itu udah namanya pada kondisi teta istilahnya. Teta atau delta bukan. Kalau delta bukan, ini teta. Oh, itu inspirasi banyak di situ. Jadi sambil dengar Ustadz, itu sebenarnya bukan sambil mereng. Dapat, tapi jangan sampai langsung delta, Pak. Delta itu delta dia. Ya. Nah, balik kita ke barang tadi. Nah, jadi semuanya mesti ditimbang. Itulah orang yang bertakwa. Kapan dilatihnya Ramadan? Jadi maksimal ibadah tidak bisa terjadi tanpa kesadaran. Semuanya mesti sadar semua. Oh, aku harus mulai sekarang aku ibadah sholat. Sholatku harus sadar. Sadarnya apa? Ikhlas. Jadi kita bahas ini satu-satu. Di dalam sholat saya harus sadar. Baca Quran aku harus sadar. Sedekah harus sadar. Gitu. Memberi sadar. Nah, gunanya kesadaran ini kalau nanti ada hal-hal yang nggak bagus masuk, dia bisa ngelawan, Pak. Tiba-tiba kita nggak ikhlas, bisa itu masuk dia. Tiba-tiba ada orang, mantap kali sedekah kau ya. Kita bilang, betul juga. Nah, itu mungkin itu hawa nafsu, itu reaksi refleks naluri kita ketika dipuji orang. Mantap, betul juga kau. Tapi sadar dong, woi, kau kan ikhlas. Oh iya ya, astagfirullah. Kan sadar dia. Orang sadar tuh gitu, dia selalu dia timbang perbuatannya. Selalu disesuaikan dengan, makanya kalau ulama-ulama mendefinisikan takwa, selalu mengerjakan yang diperintahkan Allah dan selalu meninggalkan apa yang itu kan buah dari apa? Buah dari kesadaran. Itu kan apa yang nampak keluar. Yang membuat kita selalu ikut aturan Allah siapa? Kesadaran itu. Yang membuat kita selalu meninggalkan larangan apa? Ya kesadaran itu. Itulah inti orang takwa. Maka kapan kita membangun ketakwaan itu? Kapan kita membangun kesadaran itu? Itu adalah Ramadan ini. Mari mulai sekarang bangun kesadaran itu. Apa saja timbang semuanya. Ini baik nggak? Kalau nggak baik jangan. Ini termasuk amal nih. Ini amal ini sunnah ngajarinnya nggak sih? Kalau nggak ya sudah tinggalkan. Ya cuman jangan membid'ahkan orang, jangan. Apa itu sudah. Lu nggak sunnah lu bid'ah jangan. Ya mungkin dia punya dalil sendiri sudah. Masing-masing. Allah nanti yang menjadi penghisab. Ya, jadi begitu. Jadi lakukan semua dengan kesadaran. Oh, bagaimana? Kalau ini memang aturannya kerjakan. Ini dilarang tinggalkan. Semua itu harus bisa kita lakukan dengan penuh kesadaran. Itulah inti takwa. Maka mari 1 bulan ini kendalikan. Kalau nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa sadar, Ramadan saja sudah penuh fasilitas tak bisa sadar, apalagi di luar Ramadan setan dilepas babak belur kita. Nah, itu kaji kita pada kesempatan ini, insya Allah pada pertemuan kita masuk lebih detail lagi nanti kesadaran dalam amal itu seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari mulai sekarang kita bangun kesadaran itu. Itulah ciri orang takwa. Dan kalau kita dapat, bersyukurlah kita. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan Allah kesadaran yang penuh dalam setiap kegiatan kita, setiap perkataan kita, termasuk dalam setiap pikiran kita. Insya Allah akan terjaga semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah, amin, dan doa penutup majelis. Subhanallah, anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.